Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 dan bahasan kita adalah tentang desentralisasi fiskal bersama saya, Titis Dewi Anggalini. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Hari ini bahasan kita tentang desentralisasi fiskal sesuai dengan yang tercantum dalam RPS dan di Bismart juga. Teman-teman bisa melihat beberapa materi yang sudah ditaruh di Bismart. Nah, jadi teman-teman pelajarin juga. Ada 2 buku yang bisa dibaca seperti itu. Di sini mungkin saya akan membahas sedikit. Nah, ini terkait dengan beberapa pengetahuan terkait dengan kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal ini dimaksudkan untuk meningkatkan diskresi finansial atau otonomi fiskal kepada pemerintah daerah. Jadi, bermula dari adanya semacam ketidakadilan ya dari beberapa daerah yang kemudian mereka mendorong untuk adanya otonomi daerah gitu. Dan implikasi dari otonomi daerah itu adalah salah satunya dengan adanya yaitu tadi desentralisasi fiskal gitu. Kemudian ini juga di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa undang-undang. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri. Dan ini bermula dari adanya tuntutan di tahun 98. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca sendiri untuk tahun 98 itu ada apa sih gitu. Jadi tahun 98 itu ada reformasi yang dilakukan secara besar-besaran begitu. Dan salah satunya adalah perombakan di bagian peraturan dari yang tadinya sentralistik menuju desentralistik. Yang salah satunya itu tentang finansial. Jadi desentralisasi fiskal seperti itu. Kemudian juga setelah adanya aturan tentang desentralisasi fiskal ini, seberapa banyak sih kebebasan yang diberikan kepada daerah-daerah itu tadi begitu. Dimana kan yang sebelum tahun 98 itu aturan-aturan semua ada pada sentral gitu. Jadi contohnya kalau misalnya mau membangun sesuatu atau untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang implikasinya besar ya, terutama itu dia harus ACC dari pusat atau menganut sistem sentralistik untuk fiskalnya. Jadi derajat desentralisasi fiskal ini dapat diukur dari sejauh mana Pemda memiliki diskresi untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan teks atau pajak. Diskresi di sini tentunya itu artinya adalah kebebasan untuk dia itu mengambil keputusan. Itu kurang lebih untuk maksud dari diskresi itu. Kemudian di sini maksudnya juga pemerintah daerah, dia itu bisa leluasa untuk mengambil keputusan tentang pengelolaan keuangannya. Jadi tidak perlu untuk ke pusat lagi. Jadi istilahnya kita memotong jalur seperti itu. Jadi lebih cepat untuk penggunaan dan pengelolaan keuangan. Nah, kemudian terkait dengan pajak ini sebenarnya juga sampai saat ini juga tidak 100% kemudian diberikan kepada pemerintah daerah, tapi ada yang dia itu dikelola oleh pusat, kemudian ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Teman-teman juga bisa cek kalau misalnya secara gampangnya ya,
pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat itu bisa teman-teman lihat urusan-urusannya itu adalah urusan-urusan yang dipegang oleh Dijen Pajak Kementerian Keuangan. Tapi kalau misalnya untuk pajak yang dikelola oleh daerah, itu teman-teman bisa lihat di beberapa pajak yang pembayarannya itu ya ke pemerintah daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor, atau pajak bumi dan bangunan, seperti itu. Nah, ada juga menurut Bahl di sini, dia menyatakan pendapatnya di tahun 1999, jadi apabila jenis dan besarnya pajak daerah ditentukan oleh Pemda, maka akan lebih merefleksikan kemampuan masyarakat daerah untuk membayar dan pembayar pajak lebih senang memenuhi kewajibannya. Di sini maksudnya tentu saja karena yang lebih mengetahui potensi dan lebih mengetahui keadaan daerahnya ya orang-orang daerah situ sendiri begitu. Jadi untuk lebih leluasa sehingga bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakatnya gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa terkait dengan desentralisasi atau otonomi daerah tadi, itu kan penyerahan beberapa wewenang ya, atau fungsi yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat, kemudian diberikan pada pemerintah daerah. Nah, karena ada beberapa fungsi yang kemudian diserahkan, itu membawa dampak dengan diikutkannya sebagian uang untuk diberikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola, sehingga fungsi yang tadinya dari pemerintah pusat kemudian dilimpahkan ke pemerintah daerah itu bisa berjalan secara baik gitu. Kemudian juga ini ada beberapa yang bisa kita tahu ketika semakin banyak fungsi yang diberikan dari pemerintah pusat, tentunya itu juga akan berdampak pada semakin banyak uang yang didesentralisasikan. Kemudian juga di sini ada keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, itu kita sebut sebagai vertical fiscal balance, terjadi apabila distribusi kapasitas fiskal itu setara dengan distribusi kapasitas fungsi. Jadi pembiayaan dengan fungsi-fungsinya itu setara. Kemudian juga apabila kapasitas fiskal lebih berada di pusat, maka pusat wajib mendesentralisasikannya atau desentralisasi fiskal. Jadi ini untuk beberapa kewenangan atau beberapa fungsi tertentu yang tadi saya katakan, gitu. Yang kira-kira bisa dikelola oleh pemerintah daerah pasti akan diberikan untuk desentralisasi fiskalnya, tetapi yang tidak itu ya tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Teman-teman juga kalau pengen tahu itu ada beberapa urusan yang kemudian dipegang itu seperti contohnya kalau misalnya urusan luar negeri itu pasti dipegang oleh pemerintah pusat, dan ada beberapa urusan lainnya yang nanti bisa teman cek sendiri ya, teman-teman cek sendiri. Kemudian di sini terkait dengan kebijakan fiskal atau desentralisasi fiskal ya, itu ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk mengurangi vertical fiscal imbalance atau ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Kemudian yang kedua adalah mengurangi horizontal fiscal imbalance, yaitu ketimpangan fiskal antar daerah. Jadi supaya misalnya Jogja itu tidak terlalu timpang dengan Jawa Tengah, atau yang lebih jauh lagi nih, Jogja itu tidak terlalu timpang dengan yang ada di Papua, karena kan biasanya isunya itu paling gencar
adalah adanya ketidakadilan di misalnya daerah terjauh seperti Papua atau di pulau lainnya seperti Sulawesi dan lain sebagainya begitu. Ya, karena juga bisa teman-teman lihat memang untuk perputaran uang itu sebagian besar ada di tanah Jawa seperti itu. Kemudian juga tujuannya adalah menjamin fiscal sustainability di daerah, karena nanti kalau misalnya daerah mengelola keuangannya sendiri, dia akan terbiasa dan bisa mengetahui seperti tips dan triknya dalam mengelola fiskal. Jadi lebih stabil untuk daerahnya masing-masing gitu. Dan yang keempat ini desentralisasi fiskal ini ditujukan untuk mendorong kinerja daerah. Karena kalau misalnya sebelumnya itu kan sentralistik, jadi apa-apa itu harus sesuai dengan pemerintah pusat. Jadi daerah tuh tinggal istilahnya menyesuaikan dengan pemerintah pusat gitu. Tapi kalau misalnya semua itu ada sebagian, maksudnya sebagian yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah itu bisa leluasa untuk menggunakannya, terutama untuk meningkatkan pembangunan dan menciptakan berbagai macam inovasi. Nah, inovasi-inovasi inilah yang kemudian bisa mendorong kinerja daerah nih, begitu. Teman-teman juga bisa cek, itu ada beberapa lomba, misalnya inovasi daerah itu juga sekarang semakin gencar dilakukan, terutama salah satunya ya, dari Kemenpan RB, seperti itu. Kemudian next juga, ini adalah tujuan umum. Jadi tadi kan ada beberapa tujuan khusus yang sudah dipaparkan, ini menurut Rondinelli tahun 2000. Nah, jadi dipaparkan tahun itu, tujuan umumnya itu adalah memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional. Jadi itu memang kalau misalnya kita rasa-rasa tujuan ini itu belum sepenuhnya tercapai, tapi menuju ke tujuan tersebut gitu. Karena memang tidak mudah untuk melakukan atau melaksanakan desentralisasi fiskal ini ya. Gitu. Kemudian juga untuk instrumennya pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintah, baik itu dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya seperti itu. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah lainnya itu di Jakarta ya teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa baca kasusnya lebih dalam juga. Jadi memang satu-satunya yang tidak membutuhkan dana bantuan seperti dana suntikan dana begitu dari pemerintah pusat itu ya Jakarta, karena dia itu sudah surplus sendiri. Dan terkadang memang dia memberikan bantuan ke daerah sekitarnya, mungkin di Jawa Barat, begitu, dan beberapa daerah lainnya. Nah, implikasi desentralisasi fiskal sebenarnya ada beberapa. Ini contohnya adalah pendapatan daerah itu meningkat, kemudian pelayanan publik menjadi lebih baik, begitu. Karena tadi yang saya bilang bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal itu mendorong adanya inovasi-inovasi daerah, terutama inovasi dalam pelayanan publik, gitu. Terutama juga pemerintah mulai menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada pemerintah pusat, maksudnya untuk fungsi-fungsinya. Sebenarnya fungsi pemerintah pusat itu ada 6. Teman-teman bisa cek, tapi yang paling sering diingat atau didiskusikan itu ada 3 fungsi. Stabilisasi makroekonomi, kemudian
redistribusi income atau redistribusi pendapatan, kemudian juga ada alokasi sumber daya. Nah, ini terkait dengan penjelasan fungsi-fungsi tersebut, di mana untuk stabilisasi itu pemerintah melakukan stabilisasi harga supaya harga itu tetap. Nah, ini kalau untuk apa ya namanya? Untuk kebijakannya sendiri, contohnya adalah kebijakan makro, dan ini juga tetap dipegang untuk pusat. Kemudian juga yang kedua adalah fungsinya mendistribusikan income atau pendapatan, yang dimana ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dengan cara mendistribusikan pajak. Kemudian tujuannya adalah untuk pelayanan dan pembangunan, baik itu pembangunan di daerah-daerah, kemudian pembangunan secara menyeluruh atau pembangunan nasional, gitu. Kemudian juga beberapa kebijakan dalam mendistribusikan income ini, contohnya adalah diberlakukannya pajak progresif, itu contohnya ada untuk kendaraan motor atau mobil, gitu, maksudnya kendaraan. Kemudian untuk pajak daerah lainnya seperti pajak bumi dan bangunan, kemudian juga ada kebijakan tax amnesty untuk pusat. Ini kebijakan tax amnesty ini yang dikeluarkan oleh pusat. Kemudian untuk distribusi income itu pusat memberikan distribusi melalui dana perimbangan, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Fungsi pemerintah pusat juga diantaranya adalah alokasi sumber daya dengan memberikan public goods kepada masyarakat atau barang-barang publik kepada masyarakat. Nah, ini alokasinya ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian, nah dari beberapa fungsi pemerintah ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada utamanya, ya, begitu. Nah, di sini adalah penjelasan terkait keuangan daerah, gitu. Di sini ada desentralisasi fiskal yang dimana komponennya itu ada 3. Tadi yang seperti kita bilang sudah ada pajak daerah, kemudian bagi hasil, DAU dan DAK, yang dimana itu maksudnya subsidi, gitu. Ini ada usaha daerah, retribusi laba perusahaan daerah, kemudian ada pinjaman daerah. Nah, ini ada jenis desentralisasi fiskal. Itu ada 3. Yang pertama adalah tax assignment atau pajak daerah. Jadi, pusat itu memberikan kewenangan sumber daya keuangan berupa pajak daerah, jadi tidak semuanya dipegang oleh Kementerian Keuangan, gitu. Kemudian juga ada subsidi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jadi pemerintah memberikan dana kepada daerah-daerah untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dan ini ditujukan untuk pemerataan. Nah, ada juga revenue sharing atau dana bagi hasil. Nah, ini adalah dana yang diberikan pusat kepada daerah yang menghasilkan pendapatan. Maksudnya menghasilkan pendapatan di bidang tertentu. Nah, ini ada beberapa peningkatan pendapatan daerah. Jadi pertama dari
local tax atau local levies dan borrowing, yaitu pajak daerah, pungutan lokal, retribusi, dan pinjaman. Kemudian dalam desentralisasi fiskal itu, peningkatan pendapatan daerah itu didapatkan dari transfer payment from higher level of government, atau tadi yang sudah dijelaskan dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kemudian juga kalau misalnya dana alokasi khusus itu ditujukan untuk tujuan khusus. Kalau misalnya dana alokasi umum sendiri itu dana yang pasti didapatkan oleh pemerintah daerah. Dan besarnya DAU itu biasanya lebih besar dari DAK. Gitu. Nah, dana alokasi khusus ini maksudnya apa sih gitu? Jadi kalau misalnya pusat itu punya proyek atau pembangunan tertentu di suatu daerah, dia akan memberikan uang tersebut. Misalnya, dia akan membangun suatu daerah atau kawasan pariwisata gitu yang nantinya dikelola oleh pemerintah daerah, maka dia akan memberikan suntikan dana untuk dana alokasi khusus dengan tujuan khusus tersebut. Di sini maksudnya berarti tujuannya untuk pengembangan wisata. Nah, ini kan tadi kita sudah tahu ada beberapa hal yang kemudian diberikan dari pemerintah pusat untuk subsidi. Nah, suntikan-suntikan inilah yang kemudian tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif, di mana ternyata ada beberapa yang sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, untuk contohnya subsidi di Indonesia itu contohnya adalah subsidi bahan bakar minyak gitu kan. Jadi ketahuan dia itu tergantung sekali atau tidak itu dari adanya demo masyarakat. Jadi sebenarnya harga BBM itu mahal ya teman-teman. Tapi yang kita beli sekarang lumayan murah lah gitu, karena memang sudah ada subsidi dari pemerintah. Jadi ketika harga itu naik, jadi bukan karena harga itu dinaikkan, bukan, tapi karena ada pengurangan subsidi dari pemerintah pusat gitu. Nah, ketika dikurangi untuk subsidi ini, kita malah banyak yang demo di sana, di sini, dan itu menunjukkan bahwa adanya ketergantungan masyarakat terhadap subsidi dari pemerintah begitu. Dan kemudian memang kemarin akhirnya diberikan jalan tengah begitu. Untuk yang kelas bawah lah istilahnya itu akan diberikan subsidi tambahan gitu berupa BLT dan lain sebagainya. Kemudian juga lanjut ini terkait dengan dana perimbangan, ini penjelasannya, bukan penjelasan tapi definisi, dan definisi ini ada di peraturan perundang-undangan. Nanti teman-teman cek sendiri ya untuk peraturan perundang-undangan. Ini dana alokasi umum tadi yang saya bilang bahwa dana alokasi umum ini ditujukan untuk semua daerah tanpa terkecuali, itu ditujukan untuk memberikan suntikan dana, dan ini selalu ada begitu. Selalu ada dan nilainya itu relatif sama dari tahun ke tahun gitu. Kalau ketika ada kenaikan berapa persen, maka di daerah lain juga kurang lebih sama, kecuali kalau misalnya ada peninjauan khusus terhadap besaran dana alokasi umum ini. Nah, kemudian ada juga dana alokasi khusus yang tadi saya sampaikan, bahwa dana alokasi khusus ini dia itu tujuannya untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi kayak nasional itu pemerintah pusat punya gawe apa, punya gawe itu maksudnya punya program utama apa begitu. Jadi nanti dia akan menunjuk beberapa daerah yang diberikan suntikan dana. Nah, kemudian selanjutnya adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini adalah dana yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Jadi contohnya begini, untuk pertambangan minyak misalnya ya, itu kan tidak semua daerah memberikan istilahnya iuran lah. Jadi daerah-daerah penghasil itu juga dia itu menyetorkan sejumlah uang begitu ke pemerintah pusat, dan tidak semua daerah itu punya minyak gitu kan. Nah, daerah-daerah yang menyetorkan hasilnya ini dia akan mendapatkan persentase lebih banyak gitu. Kemudian lanjut, ini adalah efek desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ada beberapa efek desentralisasi fiskal, itu baik itu positif, kemudian ada yang efeknya negatif, tadi seperti yang sudah disampaikan. Begitu, ini pun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal itu sebenarnya dia menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Itu dari kata-katanya Akai dan Sakata, kemudian ada juga Lim, Jijin Zhou, dan Lin and Liu. Nah, ada juga ahli yang menyatakan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal itu adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dia malah bertambah buruk gitu kan. Untuk Davodi ahli ini dikatakan oleh Davodi dan Zhou, kemudian Im, Zhangzhou dan Zhou gitu. Nah, contoh kecilnya gitu seperti tadi, untuk yang positifnya memang dia akan membawa akselerasi untuk inovasi, kemudian pelayanan publiknya itu lebih baik, kemudian juga negatifnya itu terkadang ada beberapa daerah yang tidak mampu untuk mengelola keuangannya begitu, dan malah bisa jadi dia bukannya mendapatkan pembangunan yang diakselerasi atau pembangunan yang dipercepat di daerahnya, tetapi dia malah mengalami kemunduran akibat ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan daerah gitu. Dan ini biasanya ditemukan waktu awal-awal peralihan ya, antara tahun 98 itu kan sudah yang tadinya sentralistik sekali, kemudian mereka harus beradaptasi dengan sistem yang baru, dengan adanya sistem yang lebih desentralis gitu. Nah, sudah sampai di sini untuk kuliah hari ini. Jadi teman-teman harus memperkaya materi dengan membaca beberapa literatur yang tadi saya bilang, terutama dari buku-buku tersebut juga teman-teman bisa melihat beberapa contoh di negara lain, jadi tidak cuma di Indonesia. Dan ada juga teman-teman bisa memperkaya dari segi dampak-dampaknya. Di sana tercantum banyak sekali ada dampak-dampaknya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk mengerjakan tugas, di mana tugasnya sudah ada di Smart, sudah dicantumkan untuk soal-soalnya.
Yang pertama adalah terkait teman-teman harus mencari tahu apa saja sih dampak desentralisasi fiskal ini, baik secara positif, kemudian negatif itu seperti apa, kemudian juga yang kedua, teman-teman harus menjawab terkait dengan pandangan teman-teman. Nah, jadi hasil analisis teman-teman, kemudian teman-teman menyimpulkan apakah desentralisasi fiskal ini dia berdampak positif atau negatif gitu. Nanti teman-teman jangan ambil tengah-tengahnya atau netral ya, karena teman-teman harus punya standing position gitu. Boleh kok bilang positif atau negatif asal bukti-bukti atau argumentasi teman-teman kuat. Nah, untuk menguatkan argumentasi itu ya tadi dengan memberikan bukti-bukti, kemudian juga mengambil sitasi, mencantumkan sitasi maksud saya begitu dan lain sebagainya. Jadi kita pakai evidence based begitu. Nah, ini juga jadi bukan tugas individu ya teman-teman, tapi tugas kelompok. Jadi teman-teman bisa membuat kelompok 3-4 orang untuk mengerjakannya. Kemudian dikumpulkan minggu depan dan pengumpulannya itu perwakilan saja. Jadi tidak perlu satu-satu untuk mengumpulkan. Nanti apabila ada kesulitan bisa menghubungi saya. Mungkin sampai sini juga di Bisma juga ada forum diskusi. Teman-teman bisa memanfaatkan forum diskusi tersebut. Untuk kuliah hari ini, pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.